Yesus sudah mengampuni dosa saya. Sudah putih seperti kirmizi. Walaupun merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Bersih Saifuddin Ibrahim. Kenapa bersih? Karena menghujat agama Arab. Agama yang harus dilawan dengan berbagai macam kekuatan agar agama itu masuk kotak. Kita giring masuk kotak agama itu. Karena orang-orang yang beragama itu tidak. Lihat ya ikhwah, pantas saja apa yang selama ini diusahakan oleh orang ini dan kawan-kawannya itu, ternyata menurut pengakuan orang ini, dosa akan dibersihkan oleh Yesus ketika ia menghujat Islam. Ini sih sudah rusak secara moral. Menghina orang lain dianggap perbuatan baik, menyakiti keyakinan orang lain dianggap kebajikan, kebencian diberi status ibadah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jika dosa bisa dihapus dengan mencaci, dengan menghina, maka penipu cukup menghina untuk menjadi suci, pendusta cukup menyerang untuk menjadi benar, orang zalim cukup membenci untuk menjadi baik. Dan ini sudah rusak secara teologis. Ia mengubah konsep penebusan dosa menjadi lisensi kebencian. Jika dosa dihapus dengan menghujat Islam, maka itu berarti keselamatan tidak ditentukan oleh kejujuran, oleh ketulusan, oleh iman, tapi oleh siapa yang paling keras menyerang agama lain termasuk Islam, maka akan dihapuskan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kedua, ini membuktikan dan ini membuka mata umat Islam agar umat Islam sadar dan melihat fenomena yang ada saat ini. Serangan itu bukan spontan, ini justru sistematis. Selama ini banyak umat Islam hanya bisa mengelus dada, kemudian menggeleng-gelengkan kepala melihat fenomena yang berulang semacam ini. Islam dihina tanpa alasan ilmiah. Al-Quran diserang dengan kutipan yang kemudian dipotong-potong dan ditampilkan. Nabi dicaci dengan narasi yang sudah berkali-kali mereka ulang. Kemudian umat Islam membantah itu semuanya. Tapi tetap mereka mencaci. Umat Islam diprovokasi agar marah dan emosional. Banyak yang mengira ini hanya emosi pribadi ketidaktahuan. Ternyata tidak sesederhana itu ya ikhwah. Ketika muncul pengakuan bahwa menghujat Islam dianggap sebagai jalan penghapusan dosa, maka kita dipaksa jujur melihat kenyataan pahit ini. Memang ternyata serangan terhadap Islam bukan karena kebenaran yang orang ini yakini, tetapi karena kebutuhan ideologi mereka untuk penghapusan dosa. Menurut siapa? Orang ini sudah berkata demikian ya ikhwah. Ini bukan kata kami, tapi orang ini yang mengatakan demikian. Ini menjelaskan kenapa sebagian dari mereka tidak pernah mau mengkoreksi diri, tidak tertarik untuk klarifikasi, tidak peduli bantahan ilmiah, walaupun umat Islam berkali-kali membantah dengan argumen data ya ikhwah. Tetapi ya mereka menghujat merasa benar, menyerang merasa oke, memprovokasi mereka merasa hebat. Pertanyaannya, kenapa selalu ingin memancing umat Islam masuk ke kotak dalam arti supaya umat Islam terpojokkan? Tujuan mereka ya sama ya ikhwah, memancing emosi umat Islam, membuat umat Islam marah, lalu menuduh umat Islam sebagai agama kasar, intoleran, dan sebagainya. Kemudian mereka mengeneralisasi dan menstigma bahwa umat Islam ini seperti ini dan seperti ini. Padahal tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mereka mengedepankan yang penting menyerang, karena targetnya bukan kebenaran. Karena mereka memiliki keyakinan orang tidak diukur dari akurasinya, tetapi dari berapa keras menyerang Islam. Dampak psikologisnya bagi umat Islam memang tak heran jika banyak umat Islam akhirnya lelah dan muak melihat
hal yang semacam ini. Karena memang ini merupakan ideologi orang ini. Dosa dihapus kalau menyerang dan menghujat Islam. Nah, ikhwatilah sahabat di sini ngaji, pertanyaannya kemudian bagaimana sikap umat Islam yang seharusnya? Pertama, kita harus waspada, cerdas, dan tetap hati-hati. Setelah memahami bahwa sebagian serangan terhadap Islam bukan spontan ya ikhwah, dan bukan pencarian kebenaran bagi mereka, maka sikap umat Islam adalah harus naik level lagi. Tidak cukup hanya marah dan mengutuk saja, apalagi kalau misalkan marah tanpa arah. Maka hemat kami, ini kita harus waspada. Pahami siapa yang sedang dihadapi umat Islam, perlu sadar bahwa sebagian orang menyerang Islam, salah satunya orang ini bukan karena kurangnya informasi terkait Islam, tapi karena memang butuh menyerang demi ideologinya untuk dosa dihapuskan dan demi imannya supaya diampuni segala kesalahannya. Maka kita emosi dan marah tanpa arah justru menjadi senjata mereka. Semakin kita marah, semakin kita murka, mereka merasa berhasil, narasi mereka terasa tercapai dan terbukti. Publik diarahkan pada reaksi, bukan kepada fakta. Maka sikap kita tenang, tetapi tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti kita menjawab dengan ilmu, bukan umpatan. Kita tidak sama dengan mereka sejatinya, kafilah. Maka kesimpulannya adalah sikap ideal umat Islam menghadapi fenomena ini adalah waspada terhadap motif tersembunyi dari mereka. Karena sudah jelas ya kafilah, bahwasanya mereka menyerang Islam agar dosanya diampuni. Na'udzubillah summa na'udzubillah mindzalik. Maka kita terus saja membongkar kekeliruan-kekeliruan yang mereka lancarkan kepada Islam. Syubhatan-syubhatan, fitnahan-fitnahan kepada umat Islam. Dan kita sejatinya mari bergandengan tangan untuk terus menyuarakan kebenaran Islam ini. Walau karyal kafirun, walau karyal musyrikun. Alhamdulillah, semoga pesan kami ini bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap istiqomah menyuarakan kebenaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong perjuangan kita dan kita senantiasa ada di dalam barisan kebenaran dan dikumpulkan dengan orang-orang yang benar, dibangkitkan bersama junjungan kita As-Siddiq yang memiliki sifat benar, yakni dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Alhamdulillah, sekali lagi semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza lakum minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus sudah mengampuni dosa saya. Sudah putih seperti kirmizi. Walaupun merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Bersih Saifuddin Ibrahim. Kenapa bersih? Karena Arab.